Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Harsyabani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, jurusan Ilmu Komputer. Yang saya hormati Bapak Hilman Sagani sebagai dosen pengampu kriptografi dan keamanan jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas keamanan sistem database. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah topik yang sangat krusial dalam dunia teknologi informasi, yaitu keamanan sistem database. Seiring dengan kemajuan teknologi, database telah menjadi fondasi utama bagi berbagai aplikasi dan sistem yang mendukung bisnis, pemerintahan, dan organisasi lainnya. Namun, sejalan dengan meningkatnya kompleksitas dan nilai data yang disimpan dalam database, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana kita dapat memastikan keamanan informasi tersebut. Keamanan sistem database bukan hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi para administrator IT, tetapi juga menjadi perhatian utama bagi setiap entitas yang menggunakan dan mengolah data. Hari ini, kita akan menjelajah beberapa aspek penting terkait keamanan sistem database. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Baik, kita masuk dalam pembahasan keamanan sistem database. Keamanan sistem database adalah praktik untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak diinginkan, dan perubahan yang merugikan. Ini melibatkan penggunaan mekanisme keamanan fisik dan logikal, serta manajemen akses pengguna yang tepat. Berikutnya, mengapa keamanan sistem database sangat penting? Pertama, perlindungan data sensitif. Keamanan sistem database penting untuk melindungi informasi sensitif seperti informasi pribadi, keuangan, dan kepatuhan hukum dari akses yang tidak sah. Yang kedua, perlindungan dari ancaman digital. Perlindungan terhadap kejahatan cyber seperti peretasan, malware, dan serangan phishing yang dapat merugikan bisnis dan individu. Yang ketiga, enkripsi dan keamanan data. Keamanan sistem database memastikan bahwa data dienkripsi dan dilindungi dari akses yang tidak sesuai, menjaga kepercayaan dan privasi pengguna. Berikutnya, ancaman terhadap keamanan sistem database. Yang pertama, peretasan data, upaya untuk mendapatkan akses tidak sah ke data sensitif dengan tujuan pencurian atau manipulasi. Yang kedua, serangan malware. Program jahat yang dirancang untuk merusak atau mengambil alih sistem database secara tidak sah. Yang ketiga, phishing. Upaya untuk memperoleh informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau situs web palsu. Yang keempat, insider threats. Ancaman yang berasal dari individu yang memiliki akses ke sistem database dan dapat menyalahgunakan hak akses mereka. Yang berikutnya, metode keamanan yang umum digunakan. Yang pertama, enkripsi data. Proses mengubah data menjadi kode rahasia untuk melindungi informasi saat disimpan atau ditransmisikan. Yang kedua, mekanisme autentikasi. Memeriksa keaslian identitas penggunaan sebelum memberikan akses ke sistem database. Yang ketiga, audit logs. Rekaman yang mencatat aktivitas, penggunaan, dan perubahan data dalam sistem database untuk memantau dan investigasi. Yang berikutnya, keamanan fisik. Pengamanan server, melindungi server fisik dan hardware terkait agar tidak disalahgunakan atau dicuri. Yang kedua, keamanan fasilitas. Pengaturan keamanan untuk akses fisik ke pusat data di mana sistem database disimpan. Yang berikutnya, keamanan logikal. Yang pertama, database firewall. Menjaga jaringan database dari akses yang tidak sah dan melindungi data dari serangan jaringan. Yang kedua, perangkat lunak antivirus dan anti-malware. Perlindungan terhadap infeksi dan aktivitas jahat pada perangkat lunak database dan sistem terkait. Yang ketiga, akses penggunaan terkelola. Mengelola hak akses pengguna supaya hanya mendapat akses sesuai kebutuhan kerja mereka.
Berikutnya keamanan jaringan. Yang pertama, enkripsi lalu lintas data. Perlindungan terhadap informasi saat ditransmisikan melalui jaringan agar tidak terbaca oleh pihak yang tidak sah. Yang kedua, segmen jaringan, pemisahan jaringan internal untuk mencegah akses tidak sah ke sistem database. Yang berikutnya, manajemen akses pengguna. Yang pertama, pengenalan pengguna, pendaftaran pengguna, dan verifikasi identitas sebelum memberikan akses. Yang kedua, penetapan hak akses. Memberikan hak akses sesuai dengan peran dan tanggung jawab pengguna dalam organisasi. Yang ketiga, pemantauan akses. Pemantauan dan audit atas aktivitas pengguna untuk mendeteksi transaksi mencurigakan atau akses ilegal. Yang berikutnya, langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan sistem database. Yang pertama, mengimplementasikan enkripsi data, menyandingkan data sensitif, dan mengamankan kunci enkripsi untuk mengurangi risiko kebocoran data. Yang kedua, pemantauan keamanan secara teratur, melakukan audit keamanan berkala dan memperbarui kebijakan keamanan untuk mengikuti praktik terbaik. Yang ketiga, peningkatan kesadaran pengguna, mengedukasi pengguna tentang tata kelola data yang aman dan praktik keamanan yang baik. Baik, mungkin itu penjelasan yang singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.